Nah, Habibana, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik sekali ini. Selama ini kita sering mendengarkan anak yang durhaka kepada orang tua. Tetapi bukankah ada kategori orang tua yang durhaka kepada anak? Lantas apakah ridho dari orang tua semacam ini akan menimpa anaknya? Atau seperti apa penjelasannya, Beb? Ridhonya orang tua seperti ini. Artinya kemarahan orang tua yang memang durhaka terhadap anaknya, apakah juga akan menimpa begitu, Beb? Subhanallah. Masalah ridho ini luar biasa ya. Ridho tadi kita inti tema besarnya ridho yang kita cari. Ridho orang tua cari. Ini sebelum saya jawab itu, ya. Subhanallah, tadi luar biasa dikatakan, kenapa sih logikanya? Kok orang tua ridhonya Allah, nunggu ridhonya orang tua? Kenapa? Secara logika ahli tafsir, guru-guru mulia itu menafsirkan dalam masalah ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ibu dan ayahmu, kenapa? Karena ridho yang paling mudah dicari, ridhonya siapa? Ibu dan bapak. Marah kayak apa, balik lagi ke ibunya, kira-kira dimaafin nggak? Maafin. Kalau anak tidak bisa mencari ridho ibu dan ayah, apalagi ridho yang lainnya. Dan kalau dia tidak memakai logika, kenapa? Bagaimana akan mendapatkan ridhonya Allah? Sedangkan dia dikasih rizki sama Allah. Kita yakin apa tidak rizki kita dari Allah? Pernah kita melihat Allah memberi kepada tangan kita langsung? Enggak merasa. Dibicarakan, diingatkan, kita telinga kita tidak dengar. Cuma kata Rasulullah, kata Quran, begini, mata kita tidak melihat, rasa kita tidak merasa. Tapi maaf, dari ibu dan ayah selalu kita dapat dari tangannya ibu apa tidak? Selalu apa tidak? Ketika kita kecil, kita disuapin, rasa apa tidak tangan siapa itu yang masuk ke mulut kita? Ibu, ayah kita cari duit, capek siang dan malam, bontang-banting. Nah, ini untuk bayar sekolah, nah ini untuk beli sepatu, nah ini untuk jajan, nah untuk ini. Terima apa tidak dari ayahnya? Terima. Kalau yang dirasa, yang dilihat, yang didengar secara langsung dia tidak bersyukur, apalagi kepada Allah yang tidak pernah melihat Allah memberikan kepada kita. Tidak merasa secara langsung, cuma logika saja kita tadi. Bahwa ini adalah nikmat daripada Allah. Makanya Allah pakai logika, Rasulullah pakai logika di sini, ridallah fi ridal. Kalau Anda punya otak, ridhoi ibu dan ayah. Sampai-sampai Allah pesan, ini kembali kepada orang tua yang durhaka. Jangankan durhaka, maaf saya sebutin kalimat, non muslim atau yang agamanya beda atau yang sering disebut al-kafir, orang-orang kafir, ibunya bapaknya kafir. Kata Allah dalam Al-Quran, ibu bapaknya tidak muslim, mengajak untuk kita maksiat, fala tuti'huma, jangan ikuti ibu dan ayah. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ibu bapakmu itu yang maksiat, apa yang lebih maksiat daripada syirik kepada Allah? Apa yang lebih maksiat tadi durhaka? Tidak ada yang lebih. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah yang kejahatan yang paling agung di sisi Allah. Kalau seandainya gitu, jangan ikutin. Tetapi dalam ayat itu juga temenin ibu bapak. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicara yang lembut. Itu ibumu, itu yang mengandungkan kamu, itu yang taruhan nyawa ketika melahirkan kamu, itu ayahmu yang menanti membesarkan kamu, memikirkan kamu sampai masya Allah rambutnya putih. Mikirin siapa? Anak. Betul apa betul? Nah inilah, jadi ketika ajak maksiat, durhaka, jangan diikuti maksiatnya, tapi jawabnya dengan baik. Maaf ya ibu, maaf ya ayah, ya nanti dulu lah. Nah gini, sekarang lagi kurang enak. Ini makannya yang haram. Nanti dulu perut lagi nggak enak. Jangan bilang ini haram, tahu ibu, haram, masuk neraka. Nggak boleh, walaupun agamanya berbeda ibu dan ayahnya. Inilah agama Islam, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan.